Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sang Putih Channel. Pada hari ini saya sedang berada di satu titik di mana tempat ini katanya penghasil emas, tambang emas ya, di sebelah sana. Jadi ini juga tidak jauh lokasi dari Pelabuhan Ratu. Saya perjalanan dari Bekasi ke sini berapa jam ya? 12 Hah? 12 jam. 12 jam. Ya, 12 jam, sahabat. Ya lumayan, cukup lelah juga. Itu di situ itu kelihatan gunung ya, Gunung Salak. Jadi saya datang ke sini memang ada sebuah panggilan batin. Ternyata pas saya cek juga dengan batin, ternyata di sini juga banyak sekali yang dahulunya sejarah-sejarah para kesepuhan penyebar agama Islam. Jadi insya Allah saya akan bermalam di sini tanpa tenda, tanpa lampu, Tanpa makanan. Cuma kopi dan rokok. ya. Jadi saya juga memang sengaja tidak membawa makanan, hanya membawa rokok saja, dan kopi juga bawa, tetapi air panasnya nggak ada. Sedangkan ke kampung emang jauh ya, sedikit jauh. Jadi insya Allah karena memang ada panggilan batin, wallahu alam, di sini entah ada apa. Jadi saya akan bertirakat di sini. Ya mungkin kalau enggak 1 hari 1 malam, 3 hari 3 malam ya. Jadi mau puasa ini melek ya, puasa melek sama puasa makan. Jadi sahabat, insya Allah saya akan bermalam di sini. Tujuannya bukan apa-apa, tujuannya hanya ingin mencari pengalaman saja. Adapun itu panggilan-panggilan batin, bukan berarti saya yakin ke situ, tetapi saya ingin belajar gitu, membongkar segala yang ada di dalam diri saya. Terus juga saya akan bermalam di sini tujuannya hanya untuk menyatukan diri dengan alam, menyatukan mikrokosmos dengan makrokosmos. Apalagi zaman dahulu, sahabat. Kalau zaman dahulu itu para kesatria itu kayaknya memang jarang masuk angin. Jadi selalu di hutan, kemana-mana juga tidak pakai baju. Kalau kita mah ya sedikit-sedikit masuk angin, sedikit-sedikit masuk angin, ya mungkin itu masalahnya ada di dalam diri kita. Yang intinya kalau kita ingin sehat, yang paling diutamakan adalah kita harus positive thinking. Kalau misalkan kita selalu ada negative thinking, berarti kita harus merubah mindset kita. Bagaimana caranya? Kita selalu berpikir dengan baik. Kita jangan suudzon kepada diri kita sendiri, jangan suudzon kepada orang lain, dan jangan suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya, rahasia apapun ada di dalam diri kita. Kalau misalkan kita bisa membereskan diri kita sendiri, maka di luar diri kita juga akan beres. Contohnya, kalau kita memiliki persoalan atau ujian apapun, menurut saya kita tidak boleh mengeluh. Karena apa? Ujian apapun itu, itulah kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membentuk kita menjadi manusia yang dewasa. Jadi insya Allah daripada ujian-ujian tersebut, kita bisa menyelesaikan persoalan ujian ya. Karena ujian itu menurut saya hanya untuk orang yang sekolah. Orang yang sekolah maksudnya orang yang selalu mau belajar dari kehidupan sehari-hari. Maka kalau dia bisa menyelesaikan ujian, dia akan naik kelas. Sangat luar biasa sekali. Saya selalu belajar dari diri saya sendiri, dari alam semesta. Kalau misalkan ada persoalan-persoalan dengan persoalan apapun, berarti kita tinggal
membereskan diri kita sendiri, seperti kita memperbanyak istighfar, tirakat. Nah itu pertanyaannya, tirakat itu apa sih? Jadi tirakat itu identiknya selalu dikatakan seperti puasa ya, puasa aurodan gitu kan. Tirakat selalu ke situ identiknya, padahal tirakat itu kita mengabaikan keinginan-keinginan nyaman, keinginan-keinginan yang menurut hawa nafsu. Ya contoh misalkan saya ingin sehat, tetapi saya nggak mau olahraga gitu. Nah, saya harus mengabaikan rasa males tidak mau olahraga menjadi saya olahraga. Misalkan saya lari, dari males jadi lari gitu kan, jogging. Itu juga sama tirakat gitu. Jadi tirakat itu bukan hanya kita aurod atau tapa gitu kan, bukan gitu. Jadi tirakat itu banyak sekali. Itu pun kita menghadapi segala macam cobaan ujian hidup, kita sabar, kita ridho, kita ikhlas, itu pun sama tirakat. Kenapa bisa disebut tirakat? Sabar, ridho, ikhlas, karena kita mengabaikan keinginan nafsu. Karena kalau yang diinginkan nafsu di saat kita diuji gitu kan, maunya mengeluh. Nah, jadi tirakati. Jadi tirakat itu pokoknya banyak. Seperti halnya saya datang ke sini, kalau menurut nafsu nih ya, saya harusnya hari ini berada di rumah enak, nanti malam juga tidur enak gitu. Tetapi saya ingin tirakat, saya ingin mengabaikan semua itu, sehingga saya menemukan sesuatu yang memang nantinya tidak cepat mengeluh gitu. Jadi di segala kondisi apapun kita menjadi kokoh. Itu sahabat. Sebetulnya sama, saya juga kalau pergi ke tempat-tempat seperti ini, apalagi malamnya angker ya, saya juga sama ada rasa takut. Tetapi saya mencoba untuk melawan semua itu, karena yang membuat kita takut, yang membuat kita mengeluh, yang membuat kita resah, bimbang, segala macam, ini kepala. Jadi kepala ini harus kita olah, harus kita didik sebaik mungkin, karena inilah yang selalu menakut-nakuti kita. Makanya kan seperti di dalam sholat ada bersujud ya, sujud. Jadi kepala ini, otak ini, rasa takut segala macam, merasa paling ini harus disujudkan, harus di bawah posisinya, jangan selalu di atas. Karena yang namanya pikiran ini selalu ingin jadi raja di dalam kehidupan kita ini, selalu memerintahkan kita kepada hal-hal yang tidak baik. Itu contohnya bersujud. Terus kedua, kita selalu memakai peci ya kalau sholat. Sebetulnya peci itu menurut saya itu hanya simbolis, hanya mengikat kepala, mengikat pikiran ya. Tetapi di saat kita melakukan sholat, walaupun kita pakai peci, kok pikirannya masih kemana-mana gitu. Padahal kan kita sudah pakai simbolis peci tersebut. Jadi pikiran, itulah sahabat simbol daripada peci yang kita pakai ya. Jadi bagaimana caranya? Ini yang saya pelajari ya, bagaimana caranya di saat kita sholat memang fokus kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun juga selalu fokus, selalu eling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi eling itu apa sih gitu kan? Menurut saya ya, eling itu kita sadar bahwa kita ini asal dari mana dan mau kemana gitu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, asal dari Allah, kembali lagi kepada Allah.
Jadi seperti kita menyelesaikan ujian-ujian ya. Ujian itu kan berasal dari Allah gitu. Jadi kita tidak usah berkeluh kesah. Kita kembalikan lagi kepada Allah. Maksudnya kalau misalkan kita diuji, kita ridho ikhlas gitu. Tetapi ya kalau misalkan ada ujian segala macam, cepat-cepat ambil air wudhu dan kita sholat, perbanyak istighfar. Nah di sini nih istighfar itu, ini saya jadi gini, kalau saya sih lebih ke ini, saya selalu meneliti kalimat istighfar itu. Saya kalau beristighfar itu rasanya ingin menangis gitu, karena kalimat istighfar itu kalimat yang sangat dahsyat sekali. Kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kan setelah kita meminta ampun, Allah akan mengampuni kita. Disitulah kita memiliki persoalan yang baru. Berarti kalau kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita jangan mengulangnya kembali. Ya tapi kan manusia itu makhluk khoto'i wa nisyan ya, tempat kesalahan, tempat berbuat dosa juga. Seperti halnya begini, seperti halnya kita berkebun, rumputnya kita bersihkan gitu kan, tapi nanti rumput itu akan tumbuh kembali gitu. Seperti kita juga selalu melakukan kesalahan-kesalahan. Nah kita berkebun, rumput tumbuh lagi, kita bersihkan, tumbuh lagi, bersihkan, tumbuh lagi, seperti itu aja. Jadi kita berbuat dosa, kita istighfar lagi, kita perilakukan dengan mewujudkan daripada bacaan tersebut. Istighfar itu seperti apa sih gitu kan. Jadi kalau kita memiliki kesalahan, mengeluh dan lain sebagainya, cepat istighfar. Jadi kan lambat laun kita karena sering belajar dari diri kita sendiri, maka nanti kita akan menjadi manusia yang baru. Maksudnya menjadi manusia yang baru itu seperti apa sih? Jadi kita akan lebih dewasa gitu. Jadi kalau misalkan saya contohkan kepada ulat ya, jadi ulat itu yang saya pelajari sangat luar biasa sekali. Jadi begini, ulat kan jalannya begini. Dia ingin ke lokasi jarak misalkan 1 kilometer saja, itu membutuhkan waktu lama gitu. Jadi ulat tersebut ingin menjadi makhluk yang baru. Akhirnya dia bertirakat, dia bersabar, tidak makan, tidak tidur gitu. Dia menahan keinginannya gitu, sehingga ulat tersebut dengan kesabaran, dengan ridho ikhlas gitu, dengan berpasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia menjadi kepompong. Setelah menjadi kepompong, maka muncullah sayap. Jadi setelah menjadi kupu-kupu, dia ingin pergi ke lokasi yang tadi dia menjadi ulat. Akhirnya dia cepat sampai kalau sudah jadi kupu-kupu. Jadi siapa sih yang tidak suka dengan keindahan kupu-kupu? Saya rasa banyak orang yang suka. Beda lagi dengan ulat. Kalau misalkan ada ulat, dia dibuang dibunuh ya gitu kan. Ya kita pun seperti itu. Kalau misalkan kita ingin dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perbanyaklah tirakat. Inti daripada tirakat tersebut sebetulnya ridho dan ikhlas di saat kita menghadapi segala macam persoalan, kita tirakatkan. Itu pun tirakat juga membutuhkan sebuah prinsip, sahabat. Sebuah prinsipnya itu tidak sembarangan. Jadi prinsipnya harus pakai prinsip kesatria, prinsip pendekar. Nah, Allah menyimbolkan prinsip kesatria tersebut ada di air. Air tersebut kalau sudah mengalir, dia tidak akan kembali lagi ke awal.
Jadi kalau misalkan kita punya niat baik, pakailah prinsip kesatria tersebut, prinsip air. Terus saja kita mengalir. Kita nggak perlu mengeluh seperti air begini. Air dikotori, dikencingi, terus orang juga banyak yang buang hajat ya, di situ banyak buang sampah segala macam sehingga airnya kotor. Tetapi air tersebut tidak mengeluh, terus saja jalan sampai lautan. Di saat sudah sampai lautan, air yang kotor, yang bau, ada sampahnya dan sebagainya, semua akan menjadi sejati, menjadi asin semua. Jadi itulah inti daripada kita sudah menemukan jati diri. Jadi orang yang sudah menemukan jati diri itu, dia akan mengabaikan apapun ujian-ujian yang menempa dia, itu dianggap sebuah kenikmatan. Karena apa? Kalau misalkan kita tidak ada ujian seperti sakit segala macam, lantas kita mau ibadah apa? Seperti halnya kan begini, di saat contohnya ya, di saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak sekali dicemooh, dihina dan lain sebagainya, sampai turun malaikat Jibril. Kata malaikat Jibril, ya Rasulullah, akan aku habiskan yang memusuhimu. Kata Rasulullah, Jibril, urusan kamu apa? Kalau kamu menghabiskan orang-orang yang menghinaku, mencemoohku, aku mau ibadah apa? Jadi luar biasanya, maha besarnya Allah. Allah menitipkan dua paket, kenikmatan dan ujian. Karena untuk menjadi seorang juara, kita harus ada lawannya. Seperti begini, misalkan saya lari sendiri, jogging gitu ya. Kata saya, "Oi, saya juara." Terus kata bapak saya, "Kamu juara apa?" "Juara lari." Lah, kamu lari sama siapa? Sendiri. Itu namanya bukan juara. Jadi seorang juara itu adalah seorang yang bisa menyelesaikan persoalan yang ada di dalam dirinya, bukan yang ada di dalam diri orang lain. Karena apa? Kalau kita ingin menyelesaikan persoalan orang lain, kita harus menyelesaikan diri kita dahulu, gitu. Ya, kita kan sehari-hari juga sebelum sholat 5 waktu kan kita wudhu ya. Jadi wudhu itu kan kita kumur-kumur, itu kumur-kumur 3 kali itu. Itu perlu kita bongkar bahwa simbol daripada kumur-kumur tersebut, oh berarti ucapan saya ini harus betul-betul murni, harus betul-betul suci gitu. Kita tidak boleh memperbanyak ngomongin orang ya, ghibah, pokoknya segala macam yang negatif diperkecil gitu kan. Terus kita juga membasuh muka ini. Jadi muka kita ini harus selalu terlihat ceria, walaupun kita sedang banyak ujian gitu. Jadi kalau misalkan kita banyak ujian, yang namanya kolbu kita selalu eling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sadar bahwa Allah sedang mencetak kita untuk menjadi manusia yang dewasa, insya Allah rasa mengeluh tersebut tidak ada. Pokoknya di bab wudu juga seperti itu. Jadi seperti beginilah, ujian-ujian itu seperti begini, seperti para wali ya, para wali, para aulia, para pendekar dahulu itu memiliki pusaka-pusaka seperti keris, pedang, segala macam. Nah, beliau-beliau itu tidak terburu-buru membuat keris atau pusaka, tidak. Jadi beliau itu memang menempa dirinya terlebih dahulu sehingga dirinya terbentuk menjadi seorang kesatria. Jadi seorang kesatria itu yang tadi, kalau misalkan ada niat baik seperti air, lanjut aja, tidak boleh mengeluh dan lain sebagainya. Akhirnya beliau membuat pusaka. Jadi proses pusaka tersebut pembuatannya adalah proses daripada
proses kehidupan kesatria tersebut. Lihat aja pusaka atau golok ya, dari besi atau besi dicampur dengan apa, itu dibakar, dipukul, bakar lagi, pukul, bakar, pukul lagi. Itu kan ujian di dalam hidup kita. Terus bakar, pukul, terus nanti dibentuk menjadi pusaka. Setelah dibentuk nanti diukir. Setelah diukir, nanti diukirnya indah banget gitu ya, pusakanya sudah terbentuk, dan nanti harus membuat pegangannya. Nah, jadi kalau sudah terbentuk menjadi manusia sejati atau menjadi pusaka yang tadi ada pegangannya, jadi kita harus memegang erat-erat prinsip kita, keimanan kita. Dari situ nanti membuat warangkanya. Nah, jadi pusaka tersebut ataupun kita memiliki ilmu dan lain sebagainya, kita sembunyikan. Maksud sembunyikan itu, kita jangan menyombongkan, jangan memperlihatkan bahwa diri kita ini bisa. Karena yang namanya makhluk, yang nggak ada yang bisa apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Kita sembunyikan, tetapi kita bagi ilmunya kepada orang lain. Tetapi dengan syarat, sebelum membagi ilmu kepada orang lain, perlihatkan terlebih dahulu akhlak yang baik kepada orang lain. Itu sahabat ya. Oke sahabat, mungkin itu saja video kali ini dari saya, karena ini sudah jam 5 ya. Jadi saya akan mempersiapkan dulu di sini ya, mungkin nanti malam saya mau melek aja di sini. Oke sahabat Sang Putih Channel, mudah-mudahan daripada obrolan tadi, ini saya bukan menggurui siapapun, ini hanya menceritakan pengalaman saja. Jadi mudah-mudahan ada, walaupun sedikit, ada manfaatnya untuk sahabat-sahabatku semua dimanapun berada. Saya sangat berterima kasih sekali kepada sahabat-sahabat yang selalu mendukung, yang selalu mensupport Sang Putih Channel. Dan untuk sahabat-sahabat yang mau mendukung Sang Putih Channel, silakan subscribe, like, komen jangan lupa. Dan kalau suka dengan video-video Sang Putih Channel, silakan share kepada sahabat-sahabat yang lain. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari Sang Putih Channel. Oke sahabat, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.